Baik, mari sekali lagi kita berdoa, Ibu Bapak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan beranugerah dalam kehidupan kami, di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini Tuhan. Kami sekali lagi berdiri di hadapan-Mu dan kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan terbukti kami mau mendengar Tuhan menyapa kami dalam kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi menguatkan, meneguhkan kami di dalam perjalanan kami, perarakan iman kami kepada Tuhan. Kami sekali lagi berdoa untuk waktu yang Tuhan berikan, bila Roh Kudus yang juga akan memimpin dan juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab, dan sekali lagi sehingga segala sesuatu kami kembalikan kepada Tuhan, Sang Empu dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi sekali lagi. Ya, kamu gemanya. Ya, hari ini kita akan melihat beberapa seri daripada khotbah kita di dalam topikal kita mengenai tentang seri reformasi, dan kita masuk di dalam sebuah statement daripada Luther ya, bahwa di sini kami berdiri, ya sebenarnya here I stand, di sini aku berdiri, ya Tuhan tolong aku. Ini adalah sebuah statement atau pernyataan yang luar biasa daripada tokoh reformasi yang sekali lagi menolong kita di dalam kita akan masuk di dalam bulan depan mengenai tentang bulan reformasi ya. Jadi Ibu Bapak, Tuhan adalah penulis sejarah, tentu adalah sebuah hal yang mungkin gak bisa dilupakan, bahkan juga dalam perjalanan kehidupan kita gitu ya. Baik kenangan yang mungkin ada hal yang suka, baik juga ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, bahkan sampai sekarang, tapi kita tetap lihat bahwa Tuhan adalah penulis sejarah. Oleh karena itu kita saat ini melihat peristiwa yang terjadi mungkin kurang lebih 15-17 lah ya, 5 abad yang lalu kurang lebih. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja saat itu dan Tuhan juga bekerja sampai hari ini. Ya, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan selalu ada dan juga nyata mengiring kehidupan setiap kita. Jadi kita bukan hanya bernostalgia, bernostalgia dalam arti kita melihat sejarah daripada reformasi, tapi kita melihat tangan Tuhan yang bekerja luar biasa atas sejarah dan juga di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Ibu Bapak di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kalau sudah, izinkan saya membacakan buat setiap kita. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul perikop di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, itu Samuel menyerahkan kepemimpinan kepada Saul ya. 12 ayat 1 hingga 7, demikianlah kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Samuel berkata kepada seluruh Israel, aku telah mendengarkan suaramu, semua yang kamu katakan kepadaku, aku telah menobatkan seorang raja atasmu. Sekarang inilah raja yang menjadi pemimpinmu, sedangkan aku sudah tua dan beruban. Bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu sejak masa mudaku sampai hari ini. Ayat ketiga, di sini aku berdiri, berilah kesaksian yang melawan aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lebu siapa telah kuambil, keledai siapa telah kuambil, siapa telah kutindas, siapa telah kuperas, dari tangan siapa telah kuterima suap sehingga aku tutup mata. Aku akan membalikannya kepadamu. Ayat keempat, jawab mereka, engkau tidak menindas kami dan tidak memeras kami. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat kelima, lalu ia berkata kepada mereka, Samuel, Tuhanlah saksi terhadap kamu, orang yang diurapinya dan pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapati apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dialah saksinya. 6. Samuel berkata kepada bangsa itu, Tuhanlah yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. 7. Sekarang berdirilah supaya aku memperkarakan kamu di depan Tuhan mengenai segala perbuatan yang adil yang dilakukan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ya, saya ulangi sekali lagi yang menjadi highlight kita dalam ayat kita pada siang hari ini Ibu Bapak, yaitu terambil di ayat yang ketiga. Di sini aku berdiri, berilah kesaksian yang melawan aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Sampai sejauh ini Ibu Bapak pembacaan kita, berbagai setiap kita yang bukan hanya membaca mendengar, tetapi kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, memang di dalam perjalanan atau di dalam kanonisasi Alkitab atau di dalam pengesahan daripada Alkitab itu ada beberapa pemenggalan atau pemisahan ya. Mungkin kita menjadi
bertanya gitu ya, mengapa kok ada nomor-nomor, bahkan ada pasal 11, 12, 13. Ya memang bukanlah hal yang mudah untuk menomori di dalam Alkitab ya. Tapi mau tidak mau sebenarnya Samuel itu adalah satu kitab ya. Ya, di dalam Lembaga Kitab Indonesia memberikan sebuah penengah, ada 1 Samuel dan juga 2 Samuel ya. Ada 1 raja-raja, 2 raja-raja ya, hakim-hakim pun juga demikian ya. Jadi awalnya kitab 1 dan 2 Samuel ini merupakan satu kitab, para penerjemah Septuaginta memisahkannya dan sejak saat itu kita mempertahankan pemisahan itu. Ya, kita bersyukur ya di dalam bagian sejarah kekristenan ya, bahwa kita lebih dapat menikmati sebuah alur, sebuah rangkaian di dalam kita membaca narasi daripada perjanjian lama. Ya, sekali lagi menolong menguatkan iman kita ya. Jadi Bapak, peristiwa-peristiwa dalam 1 Samuel itu berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Ya, mengapa kita harus tahu ya berapa tahun? Karena ini adalah masa pergantian daripada pemerintahan modelnya umat Israel atau umat Tuhan saat itu ya. Jadi kurang lebih 100 tahun, kenapa? Karena masa pemerintahan hakim-hakim terakhir itu ada di dalam pemerintahan daripada Samuel. Jadi hakim-hakim mengarah kepada raja-raja dan Samuel itu adalah menjadi hakim yang terakhir ya. Maka mengapa dia mau ya seperti ya kita nuansanya itu kan seperti pidato kan ya. Di dalam pasal 12 ya. Jadi 100 tahun ya cukup yang panjang Tuhan berikan hakim-hakim gitu ya. Dan ini sudah mulai masanya bahwa umat Israel itu meminta seorang raja ya, yaitu Saul. Bapak Ibu, Samuel mencatat sejarah umat Tuhan yang Tuhan beralih dari pemerintahan hakim-hakim menjadi bangsa yang bersatu di bawah raja-raja ya. Hakim-hakim, mengapa pemerintahan model ini cukup berganti ya? Hakim-hakim dan juga kepada raja-raja ya. Kalau kita lihat Ibu Bapak di dalam narasi hakim-hakim itu kita melihat adalah orang Israel itu berubah setia ya. Yang kedua, Allah murka dan menyerahkan mereka ke tangan orang Kanaan ketika orang Israel di tengah penderitaan berseru meminta kelepasan kepada Tuhan. Ya, sebenarnya sebuah siklus ya. Siklus perjalanan umat Tuhan ya. Nah, nanti pun juga diulang ya. Bukan hanya masa hakim-hakim, tapi juga masa raja-raja pun juga nanti ya ulangnya seperti itu. Dan kita lihat juga raja-raja yang mungkin ya tidak setia ya. Raja yang tidak taat juga kita akan lihat di dalam bagian hal ini. Dan keempat adalah Allah membangkitkan seorang hakim untuk melepaskan mereka dari cengkraman orang Kanaan ya. Jadi siklusnya muter-muter dari gitu terus ya di dalam ya perjalanan spiritual daripada umat Tuhan saat itu ya. Lantas mengapa umat Israel pada zaman Samuel itu lebih memilih meminta raja ketimbang hakim? Ya gini ya. Ya ini adalah sebuah mungkin ya kalau kita lihat ya di dalam perjalanan spiritual umat Tuhan saat itu ya. Iya modelnya hakim-hakim itu kurang lebih begitulah. Nggak bisa lebih greget kalau seorang raja itu memimpin itu membuat sebuah aturan, disiplin gitu ya. Kalau hakim-hakim kan ya untuk masalah-masalah di dalam society atau sebuah lingkungan yang terjadi saat itu. Raja-raja kalau kita lihat Ibu Bapak, sebenarnya tema besar di dalam kitab daripada kitab sejarah itu bukan tentang mengenai hakim ya, tapi tentang raja. Ini sebenarnya akan jauh Ibu Bapak ya nanti ya ketika ya Yesus Kristus sebagai raja ya. Sebenarnya ya kalau kita mau tarik dalam perjanjian baru ya. Ini bukan masalah aku datang bukan untuk menghakimi gitu ya. Istilahnya statement dari pernyataan Tuhan Yesus ya. Tapi kita melihat bahwa iya kitab sejarah itu bukan berbicara tentang hakim-hakim, tapi berbicara tentang raja ya. Dalam struktur kehidupan bangsa Israel bahwa kepemimpinan tunggal yang diperlukan adalah pemimpin yang menyatukan seluruh bangsa Israel ya. Kalau kita lihat hakim-hakim itu akan bukan bermain ya, tetapi di dalam nuansa wilayahnya itu adalah setiap suku ya, 12 suku daripada Israel ya. Tapi kalau raja itu spektrumnya lebih luas, dia lebih bisa untuk menyatukan ya fungsi daripada seorang raja saat itu. Hakim-hakim dan raja-raja, Ibu Bapak, hakim lebih bersifat pemimpin daripada sebuah suku namun bukan keseluruhan ya. Sedangkan raja memimpin secara keseluruhan, membuat kedisiplinan dan membuat umat dapat menyembah Allah yang benar ya. Yang penting adalah bukan tentang pemerintahan saja, model strukturnya, tetapi dengan adanya raja itu menyembah Allah yang benar ya. Dalam teologi perjanjian lama itu bukan tentang siapa yang kuat, itu masalah militer tidak ya, tentang bukan masalah strategi mana yang bahagia, tapi Allah mana yang kuat, Allah yang mana yang paling kuat ya, di dalam dia memberikan sebuah eksistensi bahwa Allahku ini adalah Allah yang benar, Allah yang maha kuasa ya. Maka daripada itu tugas seorang raja saat itu bukan hanya membuat sebuah aturan atau disiplin ya, tetapi mengajak ya,
mengajak umat saat itu menyembah kepada Allah yang benar. Bapak Ibu, tapi ada sebuah pernyataan yang mungkin membuat kita bertanya ya. Tetapi mengapa sekali lagi mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memimpin kami. Hal itu tidak menyenangkan Samuel ya. Mengapa Samuel cukup terganggu saat itu ya. Ketika umat saat itu meminta, kami bukan minta hakim lagi, tapi kami mau minta seorang raja. Ya, apa yang menjadi distraksi bagi Samuel tentang berbicara mengenai tentang masa hakim-hakim telah berakhir. Samuel menyadari bahwa umat Israel itu bukan menolak hakim-hakim dan beralih kepada raja-raja. Justru permintaan tersebut adalah penolakan umat kepada Allah ya. Jadi bukan masalah mengenai mana yang benar tentang hakim atau raja, tapi sebenarnya yang ditolak oleh umat saat itu adalah Allah sendiri. Ya, itu adalah sebuah pengalihan, sebuah bagaimana tidak usah mengenai tentang pemerintahan, tapi aku mau sebagaimana raja yang memerintah atas kehidupan bangsa kami. Sebenarnya kan ini juga menjadi corak kehidupan kita saat ini ya, Ibu Bapak ya. Ya kadang kita bisalah meminta ini dan itu kepada Tuhan. Tapi itu sebuah semacam excuse kita ya. Bahwa sebenarnya Tuhan, aku tuh nggak mau loh sebenarnya menjalankan kehidupan seperti ini gitu ya. Ini kan sebenarnya juga menjadi cerminan model kita gitu ya. Apalagi di tengah era saat ini ya. Ya kita bicara tentang misal kayak FOMO ya. Misal harus mengikuti sebuah tren, mengikuti sebuah suatu supaya kita nggak takut ketinggalan ini dan itu gitu ya. Ini menjadi pergulatan juga di dalam kehidupan perjalanan spiritual kehidupan kita ya. Justru sebenarnya Ibu Bapak bukan masalah tentang hakim-hakim atau raja saat itu. Tetapi umat menolak bagaimana Allah sebagai pimpinan tertinggi dalam kehidupan perjalanan umat mereka. Sebenarnya Ibu Bapak kalau kita lihat lebih detail lagi ya tentang poin pada siang hari ini Ibu Bapak. Apa yang dipikirkan umat Tuhan saat itu didukung dari sebuah persepsi selektif yang mereka ciptakan sendiri ya. Persepsi itu kan memberikan sebuah gambaran atau tangkapan yang langsung pada saat itu ya. Tapi yang menjadi celakanya adalah terlalu selektif di dalam meminta sesuatu kepada Tuhan. Ini yang menjadi pergulatan kita ya di dalam kehidupan setiap kita ya mengenai tentang persepsi selektif saat ini. Selective perception, persepsi selektif artinya kita tidak menangkap semua hal di depan mata kita tidak mendengar semua yang kita dengar, kita memilih untuk melihat apa yang kita rasa penting dan membuang apa yang kita rasa tidak penting gitu ya. Ya, misal ya dalam kehidupan kita tentang bersosial media saat ini ya, mungkin apa yang menjadi algoritma itu yang muncul ya, apa itu yang sering kita buka, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat itu akan sering muncul ya. Demikian juga ya pemikiran kita mengenai karya Tuhan ya. Justru melalui hal ini Ibu Bapak mengenai persepsi yang selektif ini kita malah menyempitkan kuasa Tuhan yang luas sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu kita terlalu picky, kita terlalu selektif gitu ya. Di dalam kita melihat cara-cara Tuhan yang sebenarnya kita nggak nyampe di dalam kehidupan setiap kita ya. Tapi yang menjadi problem Ibu Bapak mengenai selective perception ini adalah hal apakah yang kita anggap penting dan hal apa yang kita anggap tidak penting. Tolak ukurnya apa gitu ya. Sebenarnya bagus kok. Persepsi selektif ini sebenarnya bagus ya. Supaya kita bisa merangkum lah ya. Kita bisa melihat poin-poin gitu ya. Kalau kita biasanya bercakap-cakap mungkin dengan tetangga kita gitu ya. Atau dalam komunitas kita, ngomongin orang ini panjang lebar gitu ya. Kita kan harus selektif ya. Oh, poinnya tuh ini, poinnya tuh itu, poinnya itu ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang kita anggap penting, yang menjadi problem itu malah justru itu tidak penting. Ya. Seperti tadi dalam perjanjian lama ya, dalam narasinya daripada Samuel ya. Bagi mereka umat Tuhan itu raja itu penting gitu ya. Tapi pada kenyataannya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat dalam narasi 13 itu ya, raja pertama itu langsung terpeleset Saul itu ya. Karena dia nggak sabar menanti Samuel ya. Ya, jadi kita lihat bahwa dalam bagian ini selektif itu oke. Tapi itu kalau kita tidak hati-hati sekali lagi ya, kita justru mengecilkan kuasa Tuhan yang bekerja luas
daripada apa yang kita pikirkan sebagai manusia, yaitu ciptaannya, Ibu Bapak. Konteks umat Tuhan saat itu mereka selective perception, tapi yang menjadi problemnya adalah bukan mereka menolak hakim-hakim dan mengingatkan raja, melainkan Allah yang ditolak tengah-tengah mereka. Mereka meminta ini dan itu gitu ya. Ya, ini sangat menjadi cerminan kehidupan kita gitu ya. Contoh Ibu Bapak mengenai perception selektif ini ya, Ibu Bapak sering dalam penerbangan gitu ya. Sebenarnya Ibu Bapak yang kita anggap penting tapi tidak penting, yaitu ketika instruksi ya, yaitu safety daripada pramugara-pramugari saat itu ya. Waduh, mumpung masih di landasan gitu ya. Waduh, cepat kita download lagu-lagu supaya kita mendengarkan gitu ya. Apa kita ngabari gitu ya, cepat ini dan itu gitu ya. Tapi kita tidak notice mereka saat mereka ya memperagakan sebuah safety di dalam penerbangan ya, pramugara atau pramugari saat itu. Yang sebenarnya kita anggap itu penting gitu ya, karena ya darurat saat itu kita nggak tahu gitu ya. Yang sebenarnya kita anggap itu sebenarnya penting, tapi kita anggap tidak penting. Nah itu ya, yang jadi problem saat itu dalam spiritual perjalanan umat Tuhan ya. Dia punya sebuah selektif persepsi ya, hal yang salah di dalam menangkap suatu hal yang dirasa itu penting tapi tidak penting. Justru Bapak ya, yang dianggap tidak penting itu ternyata penting di dalam perjalanan umat saat itu ya. Jadi poin pertama Ibu Bapak yang kita bisa pelajari dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-7 ini, yang pertama adalah kita berdiri teguh dalam Tuhan. Bukan tentang selective perception, tetapi kita belajar tentang divine perception ya. Bagaimana kita melihat persepsi daripada Tuhan yang besar ya. Tuhan sang empu dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa berdiri teguh ya. Sehingga kita bisa stand firm in the Lord ya, dalam bagian ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam narasi 12 ini ya, Samuel ini ya, ada kurang lebih 2-3 kali itu ada kata berdiri ya. Ya kalau kita pakai bahasa dalam Ibrani itu juga adalah pakai kata anah ya. Aku di sini berdiri ya, semua mengambil posisi, Samuel mengambil posisi ya, stand firm in the Lord ya. Jadi dia berdiri itu memang bukan suatu hal yang dia mau pasang badan dalam bagian ini ya. Tapi dengan keteguhan, keyakinan ya, perjalanannya Samuel saat itu ya. Dia berdiri di hadapan Tuhan untuk menengahi pada saat itu umat Tuhan. Ungkapan berdiri menyiratkan bahwa ada pertentangan yang menghampiri yang dirasakan Samuel, Ibu Bapak ya. Jadi ketika dia berdiri itu bukan cuma sebuah sikap kita berdiri gitu ya, bukan sebuah sikap kita berdiri saja sebagai gestur atau tubuh kita ya di dalam respon suatu ya. Tapi berdiri saat itu yang dirasakan oleh Samuel itu benar-benar ada sebuah tekanan ya, pertentangan yang menghampiri ya. Ya, dia menjadi sebuah middleman di tengah-tengah ketika umat saat itu memberontak, pengen seorang raja ya. Ini sebenarnya bukan berbicara tentang Samuel itu nggak mau diganti nggak ya. Ada sebenarnya komentar-komentar yang mungkin yang cukup liar ya, komentar yang liar ya. Ya Samuel itu di masa tua tuh pengen supaya dia itu tetap menjadi hakim akan selama-lamanya ya. Tapi enggak ya. Dia di bagian ini malah menantang umat Tuhan. Coba kisah mana yang membuat aku tuh bisa jatuh ya. Siapa yang aku pernah tipu? Siapa yang pernah aku permainkan dengan suatu hal yang enggak benar ya. Justru Samuel menantang umat saat itu ya. Jadi Ibu Bapak di sini bahwa ungkapan berdiri menyiratkan bahwa ada yang pertentangan yang menghampiri yang dirasakan Samuel ya. Namun ayat 3 dan 4 menyatakan integritas Samuel sebagai pemimpinnya. Justru umat Tuhan ngomong di dalam bagian itu ya. Kamu Samuel hakim yang terakhir itu, kamu gak pernah membohongi kami. Kamu gak pernah membuat kejahatan terhadap kami. Dan Samuel mau mengaku bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi saksi di antara kita ya. Ini ada sebuah integritas Ibu Bapak dalam bagian ini ya. Mengenai teladan daripada Samuel di dalam bagian ini ya. Mengenai tentang reformasi kepemimpinannya. Bapak Ibu, relevansi yang pertama yang untuk kita bisa pelajari Ibu Bapak. Kita harus bertahan terhadap pertentangan yang datang terhadap kita. Kondisi dunia ini pada hari ini dengan filosofi Fosmo tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan di akhir kitab Hakim-Hakim ya. Di akhir kitab Hakim-Hakim kan dia melihat bahwa raja itu yang paling terbaik. Karena kan di dalam narasi Hakim Samuel ini, terakhir dia kan masuk kepada satu raja-raja dan dua raja-raja. Yang mereka anggap penting itu Bapak, raja itu ya, ternyata itu tidak.
Justru melalui selective perception, melalui sebuah selektif dalam persepsi mereka sendiri ya, yang justru mereka anggap penting ternyata tidak penting bagi Tuhan, karena mereka menolak daripada Allah sendiri yang menjadi pemimpin tertinggi atas kehidupan mereka ya. Relevansi kita Ibu Bapak, individualisme dan juga relativisme telah membuat semua orang melakukan apa yang benar dalam pandangannya sendiri. Ya, ini cukup berhati-hati ya. Sekali lagi ya Ibu Bapak ya. Ya kita bisa ya sebagai manusia, mungkin kita bisa di dalam teologi doa kita, dalam pengajaran doa kita ya. Tuhan ini kayaknya nih yang terbaik kok buat kami, buat keluarga atau ini dan itu ya. Tapi sekali lagi Ibu Bapak izinkan buat saya ya untuk menyampaikan ini, belum tentu gitu ya. Belum tentu apa yang sekali lagi yang anggap kita baik gitu ya. Ya, kita lihatlah di dalam narasi 13 ini tentang Saul ya. Apa salahnya dia mempersembahkan persembahan? Tapi sekali lagi Tuhan kan ada problem di situ ya. Gak boleh orang sembarangan itu mempersembahkan korban bakaran terhadap aku. Mungkin bagi manusia itu hal yang penting ya. Sebelum berperang dia harus mempersembahkan korban. Tapi pada saat itu juga Tuhan, ya sekali lagi, aku gak mau dalam pemerintahan daripada Raja Saul. Dalam narasi 13 selanjutnya ini. Jadi Bapak, apa yang kita anggap baik sekali lagi ya. Mari kita ya mengkoreksi ya ungkapan daripada Mazmur ya, ujilah hatiku Tuhan dan selidikilah aku gitu ya. Tapi bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya buat setiap kita, ya oke lah kita berdiri teguh, keyakinan kita bisa gitu ya ketika kita berdiri. Tapi bagaimana ketika kita ada di posisi atau di masa-masa yang sangat sulit, yang mungkin kita nggak mengerti ya di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Seringkali Bapak di masa sulit ini kita cenderung berfokus pada badai keadaan yang hanya akan semakin membuat kita putus asa. Ya ini tadi ya. Ya mungkin di dalam pelayan-pelayan konseling, di dalam pelayan-pelayan pastoral itu kadang ya bukan hanya mendengar cerita, tapi ada sebuah sisi yang mungkin sekali lagi ya. Kita terlalu fokus, terlalu terlalu kompleks ya pergumulan kehidupan kita, masalah kehidupan kita ya. Sehingga kita malah lupa ada sisi-sisi yang lain. Bagaimana Tuhan juga sediakan pemulihan atas kehidupan kita. Demikian juga yang dihadapi Ibu Bapak Martin Luther ketika dia ngomong here I stand, di sini aku berdiri ya. Martin Luther pun juga mungkin pada saat itu juga ketika ya sebuah lukisan yang mungkin sering kita lihat juga ya. Ketika ia ditentang, dia bisa dikatakan sebuah persekusi ya. Dia ada tengah-tengah dan dia mau menyampaikan kurang lebih dalil-dalil dia ya. Dia dipanggil ke hadapan gereja dan untuk memperdebatkan keyakinannya. Kita melihat bahwa apakah Anda menarik kembali atau tidak ya. Ini pertanyaan yang diberikan kepada Luther saat itu ya. Bagaimana dia benar-benar tetap berdiri ya. Here I stand. Ya, tapi bukan hanya itu saja, di sini aku berdiri ketika kita gagah, enggak. Tapi pernyataan Luther, di sini aku berdiri, here I stand, God help me. Tuhan tolong aku ya. Ini sekali lagi yang menolong kita ya. Di sini aku berdiri, di sini kami berdiri, tapi bukan kapasitas kita secara angkuh manusia kita bisa ya. Tapi Tuhan tolong aku ya. Jadi ini menjadi ya bagian kita ya. Kita diteguhkan, dikuatkan di tengah situasi yang tidak baik saja saat ini ya. Segala suatu hal yang sulit ya terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap berdiri teguh di dalamnya. Roma 1:16-17 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. 17 yang selanjutnya adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi ini sekali lagi ya, biarlah kita menjadi ya orang-orang yang sekali lagi tetap dikuatkan di tengah situasi yang mungkin kita nggak mengerti saat ini ya. Tapi kita mau yakin bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bagi Paulus sebuah pergumulan Ibu Bapak ngomong tentang Roma ini ya, surat Roma saat itu ya. Apalagi pembukaan di dalam pasal pertama itu ya. Dia benar-benar menghadapi orang-orang yang mungkin sebangsanya sendiri ya. Tapi dia ngomong bahwa Injil itu yang kamu anggap bodoh dan hina itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Demikian juga Ibu Bapak tadi ya, spirit posmo ya, tentang relativisme atau individualisme ya. Mungkin semua menganggap orang atau sebuah sesuatu itu hal yang paling baik, tapi sekali lagi belum tentu di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat Ibu Bapak reformasi, kita berdiri segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya. Demikian juga di dalam pemahaman eklesiologi kita, di dalam kehidupan bergereja juga ya. Di sini kami berdiri ya, kurang 2 minggu atau 3 minggu ya, kita akan melihat perjalanan Tuhan
ya sekali lagi dengan orang-orang yang sekali mendedikasikan dirinya di dalam kehidupan bergereja di GKT Trinity ya, bahwa kita tuh berdiri ya di dalam, ya sekali lagi ini adalah konsep kita, pernyataan iman kita di hadapan Tuhan ya. Mari kita mau belajar untuk menggumulinya. Ayat 7 Ibu Bapak, maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamat Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu ya. Sekali lagi, masa lalu atau sejarah itu ya tetap ya, ada suatu hal-hal mungkin yang membuat kita ya sekali lagi sulit ya. Tapi kita tetap melihat bahwa Samuel pun juga memakai hal itu ya. Coba lihat, tengok itu nenek moyangmu dulu gitu ya. Tapi sekali lagi, siklus itu nggak akan pernah selesai sampai di dalam masa-masa hakim-hakim raja-raja. Bahkan Tuhan sampai berhenti ngomong 400 tahun sebelum perjanjian baru yang Tuhan nyatakan kepada Yesus Kristus ya. Inilah kebebalan, kedegilan ya. Kita sebagai manusia ya, sampai Tuhan nggak mau ngomong lagi, berbicara kepada umatnya. Divine perception Ibu Bapak, dalam pasal selanjutnya terbukti Saul pun terpeleset karena ketidaktaatan ketika melawan bangsa Filistin ya. Ini sekali lagi ya. Ya mungkin mereka anggap atau Saul pun juga anggap, oh ya benar ya. Hal yang baik sebelum berperang harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik Ibu Bapak ya. Secara manusia itu anggapan baik ya. Tapi sekali lagi dia terpeleset ya. Saul memiliki prioritas berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki menjelang pertempuran melawan Filistin ya. Hal yang baik sekali lagi Ibu Bapak belum tentu apa yang Tuhan ya sekali lagi itu baik. Ya mungkin kita bisa definisikan lah ya, baik, terbaik, paling baik gitu ya. Ya Tuhan sekali lagi mau ya. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan itu ya mempekerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ya. Terakhir Bapak, implikasinya apa yang kita anggap baik dalam sekali lagi ya. Apa yang kita anggap baik belum tentu apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada Tuhan karena kita seperti domba yang pandangan matanya terbatas. Ya, dalam perjanjian baru kan kita sering ya digambarkan ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, Mazmur 23 juga ya. Kita sebagai domba itu kadang sekali lagi ya, pandangan kita itu selalu ya nggak bisa luas. Justru kita punya gembala yang agung ya. Kita lihat bahwa oh ya kamu sudah mulai nyerong kiri, kamu sudah mulai nyerong kanan, ditarik dengan gada. Itu gadanya itu yang sulit ya, proses kehidupan kita ditarik gitu ya. Itulah perjalanan kehidupan kita Ibu Bapak ya. Tapi sekali lagi izinkan saya untuk menyampaikan kepada setiap kita ya, di sini aku berdiri ya. Sekali lagi kita jangan pakai di dalam ya selective perception yang anggap kita baik belum tentu. Tapi kita bisa melihat bahwa ya kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mazmur 26, Mazmur yang cukup terkenal juga ya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya saya kira tiada ya orang yang tahu selain Tuhan kita ya. Ya sekali lagi ini motif ya dalam kehidupan kita ketika kita memahami ya daripada Mazmur. Mazmur juga melihat dalam perjalanan kehidupannya. Mereka nggak bisa bermegah atas kehidupannya ya. Tapi dia bisa melihat bahwa ya Tuhan tolong selidiki hatiku dan batinku ya. Ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Terakhir Ibu Bapak, implikasi adalah mungkin kita menganggap apa yang kita minta sekarang inilah yang terbaik, tapi ada seorang gembala agung yang bisa kita melihat lebih jauh dan lebih luas dari apa yang bisa kita lihat ya. Gembala kita bukan gembala yang biasa, tapi gembala agung ya Ibu Bapak ya. Dia gembalanya gembala ya. Jadi ini luar biasa ya dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai domba sekali lagi ya mari ya, kita menikmati setiap proses gada dan tongkat itu ya yang Tuhan lakukan. Tapi sekali lagi ya janji Tuhan itu ya mari kita mau ya imani gitu ya. Contoh dalam pembacaan Alkitab kita ya, di dalam kita kan ada ya agenda untuk baca kita Alkitab setahun ya. Ya mungkin ketika kita masuk di dalam pembacaan Alkitab itu, apakah kita benar-benar mencintai firman Tuhan karena kita benar-benar cinta firman Tuhan? Atau kita benar-benar cinta firman Tuhan karena kita hanya tahu janji-janjinya? Atau kita baca firman Tuhan karena ketika kita sudah lelah dengan kehidupan ini? Tapi sekali lagi firman Tuhan ya, dia akan menafsirkan dirinya sendiri dalam kehidupan kita ya. Ketika kita ya bersaat teduh kita melihat bahwa Tuhan itu ya berbicara terus di dalam hati setiap kita, dalam pergulatan kehidupan setiap kita ya. Terakhir Ibu Bapak, sebagai manusia yang terbatas kita tentu perlu seorang sandaran yang lebih besar dan berkuasa daripada kita ya. KPPK yang baik ya, lagu pujian itu saat itu yang dalam hymn itu ya, kita punya sandar pada lengan yang kekal. Ya. Sandaran itu benar-benar sebuah lengan yang bukan nanti capek untuk disandarkan enggak ya. Tapi kita punya Tuhan ya, yang digambarkan sebagaimana punya lengan yang kekal ya.
dan kuasa yang lebih besar. Dialah Bapa yang sempurna, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya dan memberikan Dia bekerja sesuai kehendaknya. Bukankah gembala itu yang sudah mati untuk domba-dombanya, dan termasuk diri kita yang sudah ditebus olehnya. Dan biarlah Tuhan menolong kita, Ibu Bapak, di dalam kita dapat berdiri teguh, ya, dengan apa yang bukan kita anggap baik, tetapi apa yang Tuhan itu tetapkan teramat baik di dalam kehidupan kita. Di sini kami berdiri, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan meteraikan, Tuhan tetapkan firman ini kepada jemaat kami. Sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami berdiri, kami sekali lagi goyah dengan badai ataupun suatu hal yang mungkin ingin menggocohkan iman kami. Tapi sekali lagi Tuhan melalui kebenaran firman ini, bahwa sekali lagi ampuni kami sebagai manusia yang terbatas. Kami tidak bisa melihat akan cara Tuhan yang mungkin bekerja leluasa dalam kehidupan kami. Tapi kami mau sekali lagi rindu dan juga taat, kami mau belajar Tuhan, bahwa keyakinan kami, iman kami, Injil sekali lagi menguatkan kehidupan kami. Kami yang sudah sekali lagi selesai terhadap susah, yang Tuhan sekali lagi sudah tebus. Biarlah Tuhan yang juga akan menolong kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kehidupan setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Nama Putramu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada pemimpin pujian Bu Yuli.